Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi pelajaran kita dengan judul larutan asam dan basa. Kompetensi dasar. 3.10 menjelaskan konsep asam dan basa serta kekuatannya dan kesetimbangan pengionannya dalam larutan. 4.10 menganalisis trayek perubahan pH beberapa indikator yang diekstrak dari bahan alam melalui percobaan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan belajar berikut, siswa diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Arrhenius. 2. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Bronsted-Lowry. 3. Menjelaskan pengertian asam dan basa menurut Lewis. 4. Menentukan asam basa konjugasi. Asam dan basa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Istilah asam acid berasal dari bahasa Latin acetum, yang berarti cuka. Istilah basa alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa digunakan dalam pembuatan sabun. Juga sudah lama diketahui bahwa asam dan basa saling menetralkan. Di alam, asam ditemukan dalam buah-buahan, misalnya asam sitrat dalam buah jeruk, berfungsi untuk memberi rasa limun yang tajam. Cuka mengandung asam asetat dan asam tanak dari kulit pohon yang digunakan untuk menyamak kulit. Asam mineral yang lebih kuat telah dibuat sejak abad pertengahan. Salah satunya adalah aquafortis, asam nitrat, yang digunakan oleh para peneliti untuk memisahkan emas dan perak. Larutan asam dan larutan basa merupakan larutan elektrolit. Larutan tersebut dapat pula dikenali dengan ciri lainnya, yaitu sebagai berikut. Asam mempunyai rasa masam, contoh cuka dapur, mempunyai rasa masam karena di dalamnya terkandung asam asetat. Vitamin C rasanya juga masam karena di dalamnya terkandung asam askorbat. Buah jeruk nipis pun mempunyai rasa masam karena mengandung asam sitrat. Basa mempunyai rasa pahit dan licin bila dipegang. Contohnya kapur sirih mempunyai rasa pahit dan sabun bila dipegang terasa licin. Perlu diketahui, tidak semua asam dan basa dapat dicicipi. Untuk menentukan larutan asam dan basa diuji dengan menggunakan indikator. Teori asam dan basa menurut Arrhenius. Untuk menjelaskan sifat asam dan basa dapat diterangkan berdasarkan teori asam dan basa menurut Arrhenius. Asam menurut Arrhenius. Asam didefinisikan sebagai zat-zat yang dapat memberikan ion hidrogen H+, atau ion hidronium H3O+, bila dilarutkan dalam air. Contoh, asam klorida dalam air kita tulis HCl Aq plus H2O menghasilkan H3O plus Aq plus Cl-. Tetapi untuk menyederhanakan penulisan dapat dituliskan sebagai berikut. Cukup HCl Aq menghasilkan H plus Cl-. B. Asam nitrat dalam air, kita lihat penulisannya, HNO3Aq plus H2O liquid menghasilkan H3O plus Aq plus NO3-, atau disingkat HNO3Aq menghasilkan H plus NO3-. Ini ion nitrat. Contoh asam sulfat dalam air, dituliskan H2SO4 Aq menghasilkan 2H plus Aq plus SO4 2-. Ini merupakan ion sulfat. Berdasarkan rumusnya, terlihat setiap asam mengandung unsur hidrogen. Ciri khas asam ialah dalam pelarut air itu mengion menjadi hidrogen yang bermuatan positif, H+, dan ion lain yang bermuatan negatif yang disebut dengan sisa asam. Ion H+ inilah yang sebenarnya pembawa sifat asam dan yang menyebabkan warna lakmus biru menjadi merah. Jadi, asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Tidak semua senyawa hidrogen adalah asam, misalnya C2H5OH. Demikian pula tidak semua hidrogen dalam rumus kimia suatu asam dalam larutan dapat dilepaskan sebagai ion H+. Misalnya dalam rumus kimia asam asetat terdapat 4 atom hidrogen, tetapi 1 atom saja yang dapat dilepaskan sebagai ion H+. Kita lihat reaksinya, CH3COH terlarut menghasilkan ion H+, 1 ion H+, plus CH3CO-. Ini merupakan ion asetat.
Asam yang dalam larutan banyak menghasilkan H+ disebut asam kuat, sedangkan asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut asam lemah. Sifat kuat atau lemah dari asam dapat diselidiki dengan alat uji elektrolit. Jumlah ion H+ yang dilepaskan oleh asam disebut valensi asam. HX melepaskan X H+, plus AX- Ini merupakan valensi asam. Satu molekul asam yang dalam pelarut air dapat memberikan ion H+ disebut asam monoprotik, dan yang dapat memberikan 2 ion H+ dalam larutannya disebut asam diprotik. Sedangkan yang dapat memberikan 3 ion H+ dalam larutannya disebut asam triprotik. Berikut ini diberikan beberapa contoh asam monoprotik, diprotik, dan triprotik serta reaksi ionisasinya. Kita lihat pada tabel 51, reaksi ionisasi berbagai larutan asam dalam air. Rumus asam pada kolom sebelah sini, kemudian ini nama asam, reaksi ionisasi, dan sisa asam. Asam monoprotik, kita lihat sebagai contoh asam klorida, HF terurai menjadi H+ plus F-. F- adalah sisa asam. HBr, asam bromida, HBr menghasilkan H+, Br-, dan sisa asamnya Br-. Ini merupakan asam monoprotik. Kita lihat asam diprotik. Sebagai contoh H2S atau asam sulfida. H2S AQ terurai menjadi 2H+ plus S2-. S2- merupakan sisa asam. Ini ada 2H+, berarti asam diprotik. Kita lihat asam triprotik. H3PO3, asam fosfit. H3PO3 terlarut melepaskan 3H+ plus PO3 3-. PO3 3- merupakan sisa asam. Masih dalam tabel berikut, kita lihat yang manakah yang merupakan valensi asam. Kita lihat pada asam klorida atau HF. HF terurai menjadi H+ plus F-. Valensi asamnya 1, karena H+-nya 1, F- sisa asam. Kita lihat yang valensi asam 2. Pada H2S, asam sulfida, H2S terurai menjadi 2H+ plus S2-. Maka jumlah 2H+ ini merupakan valensi asam. Kita lihat yang valensi asam 3. Kita lihat misalnya H3PO3, asam fosfit. H3PO3 terurai menjadi 3H+ plus PO3 3-. Maka karena jumlah H+-nya ada 3, maka valensi asamnya 3. Yang kedua kita bahas basa menurut Arrhenius. Basa didefinisikan sebagai zat-zat yang dalam air menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contoh, natrium hidroksida dalam air ditulis NaOH aqua AQ terlarut, maksudnya terurai menghasilkan ion Na+ juga terlarut plus OH- terlarut. Yang kedua kita lihat contoh misalnya gas amonia dalam air. Gas amonia tersebut akan bereaksi dengan air, setelah itu menghasilkan ion OH-. Kita lihat reaksinya, NH3 gas dilarutkan dalam air, liquid, ini merupakan reaksi setimbang menghasilkan ion NH4+ terlarut dan juga ion OH-. Selanjutnya, contoh selanjutnya kalium hidroksida dalam air. KOH terlarut melepaskan ion K+ terlarut plus OH- terlarut. Begitu juga kalsium hidroksida dalam air, CaOH 2 kali terlarut, indeksnya 2, melepaskan ion Ca2+ terlarut plus 2 OH- terlarut. Berdasarkan contoh persamaan reaksi ionisasi basa di atas, dapat diketahui bahwa senyawa basa dalam air akan terionisasi menghasilkan ion OH-. Dengan demikian, sifat basa disebabkan adanya ion OH-. Ion OH- inilah sebagai pembawa sifat basa yang menyebabkan warna lakmus merah berubah menjadi biru. Basa yang dalam larutan banyak menghasilkan ion OH- disebut basa kuat, sedangkan yang sedikit menghasilkan ion OH- disebut basa lemah. Semua senyawa yang dalam rumus kimianya terdapat gugus hidroksida termasuk golongan basa. Misalnya etil alkohol C2H5OH, metil alkohol CH3OH. Gugus hidroksil pada etil alkohol dan metil alkohol tersebut dalam larutan tidak dapat dilepaskan sebagai ion OH-. Baik, untuk sesi pertama kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.